Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, saya mati ini mergo oplosan. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang nu mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kowe termasuk kitab tak ndak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini ae sapan-sapan ngono utawa wong petani biasa iki kon salat wis 5 tak 6 ku syarat. Sing kowe mbok ora salat. Ya sing kowe mbok ora salat. Ayo iki kitab napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan. Biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, ono sing kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah ya, ngulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopiok mbek arak atau gelundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes tak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga mbok tahlili nyak wong. Karo jene zaman iku ora ono mudin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak golek hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ono hadis sahih. Wis biasa ono anggere kelakon. Awal takok itu yang, Gus Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha tangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampe. Serawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong iso mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake.
Itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiyah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiyah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiyah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikaifiyahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abangan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad no. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Oh itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang wong maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting, terkenal alim penting. Paling gak wong nyoalim apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih. Yaitu cara nemati nemayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinekah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira utang berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Wis ra gelem Nabi. Kula mun di atas 10 juta, tapi ora nglangkai 20. Tapi kan aset kula ono 1 juta mesti sithik. Nek 4 juta aset temu. Ini wis Nabi gak kersa. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Taruh saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop sing mujma'. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran.
Ternyata wong fasik lah ya disolati wong tok. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kula ngakatno nikah artise ndang itu sudah teko mesti delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, lha misal kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi. Senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep dah itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, "Ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi." Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau diebrokno. Tapi sing meninggal sayangi sing ra ngutangi teng Indonesia. Kula termasuk ra cocok. Adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nak mboten amprat jaran ebrakno nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak ono diutang ra mbok salati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe diutang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa cetok. Sampai gejlok-gejlok kan. Lagi mau rata kok. Aku nih Bos. Mungkin nang rasa cetok gue. Berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko. Berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya udah teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi buatan di panitiane NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitiane. Jadi buatan enten sponsor ya, wong biasa ketemu ngawur. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodang bidang. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus.
Nak ono Jumatan tau disumeti merten. Terus dia cerita, masjid kula nanti protol gara-gara begitu. Kok juga ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek nak ono jamaah di setelo dangdut. Pokoke yen mau pasang ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan ono jamaah niku. Terus tak mau gitu, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya, muridnya bapak saya. Kalau nggak muridnya bapak saya, muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya, sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane kiai latihan ke Mustafa kesel, perkara ini uang itu ora hormat sih, jadi wis kesel. Nah, itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Bah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula ya atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujuk suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, iku anggere takbir keempat yo langsung iya misalnya, kalau nanti makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Nah, ini Indonesia bertakbir keempat cek suwi tuh. Magelang cek suwi, malah sing suwi ya. Nak neng fikih gua angger bar keempat ya salah. Neng Mekah gitu ngoten, tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordere piye ra ro pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani. Mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti. Lah sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man shalla alaihi wa hidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gene iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Nggih takok wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan ya sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah takoi. Hormat teman mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir awakku dhewe lha opo. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho, sing gamek wong do meneng kabeh ora adat anu sing wangi lho ki misal. Sing ada maklumati kami dadak gak sing Muhammad Sholli Abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri hidayah. Ki siapa, Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiye-kiye sing ngangil lho dina sing ngangil. Lah aku nek sing ngangil ke meneng yo ibu ae. Agar sing ngangil kan kiye ini tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo Kiai Anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nah, namaku kaune saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal sing muni Gus Pak gak apal sapa. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel ben kesane apa. Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengae kabeh. Meneng ta Mas ning kono Gus. Wali lho Mas. Masyaallah Abdullah sholati ala asadi makhluqati kanuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus
Ada maklumat jika menjadi kalimat itu pokoknya wong tuh ada urun. Serempet itu. Jadi kiai ya macam-macam, wonten sing madhabe kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. Kok dari itu kan padha, sudah itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-mawjud. Apa ya maksud? Urutannya mana nih? Al-mawjud fi kulli maka terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ini oh. Oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel? Gak sing kiai ini lho. Gampang. Aku mana la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus wa mustahnan anhu fikul. Wong kula nek kiai tem, agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Sampun. Aku kiai mu ora iso. Pergi tiap daerah yo adate. Butuh-butuh. Wah, mati ana wong yo. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung tak pernah lihat kalau itu beri balik man. Itu bareng dengan pidato kesusu bawa pidato tembuti. Ngerti nak kiai itu terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya itu aneh-aneh. Kayak kalau songe tahlil kalau mawon, kode kesusu. Terus jak moto kul huping tau lalu itu pun dia terus pidato. Mergo kuatir nak kiai itu rabar-rabar. Mergo pas kesusu lah, nak kesusu gitu. Ini cerita, jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel ambek mayit tunggu mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng maju